Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kali ini saya Fajar Kurnia Aji SPD PGP Angkatan 11 Kota Yogyakarta akan menyampaikan koneksi antar materi modul 2.1. Fasilitator saya adalah Bapak Herman Joseph Srianto MPD dan pengajar praktik adalah Bapak Anas Nugroho SPD JAS. Pertama, yaitu buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Menurut saya adalah usaha guru dalam mendukung proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Pembelajaran berdiferensiasi juga adalah pembelajaran untuk mendukung kebutuhan belajar semua murid di kelas. Bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Tentu, agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus yang pertama memahami tujuan pembelajaran, mengetahui dan merespon kebutuhan murid, melakukan pengelolaan kelas yang efektif, melakukan asesmen berkelanjutan, dan menciptakan lingkungan belajar yang mendukung murid untuk belajar. Yang kedua, jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Tentu, dalam pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dengan cara sebagai berikut. Yang pertama adalah guru memahami kebutuhan belajar murid. Yang kedua, guru menyesuaikan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Yang ketiga, menggunakan penilaian formatif dan diagnostik. Bagaimana ketiga cara tersebut? Yang pertama, guru memahami kebutuhan belajar murid. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasikan berdasarkan cara-cara berikut ini. Dengan mengamati perilaku murid, mengidentifikasi pengetahuan awal murid, mereview dan melakukan refleksi terhadap pembelajaran, menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik, berbicara dengan guru-guru sebelumnya, dan yang terakhir juga bisa membaca rapot murid di kelas sebelumnya. Kebutuhan belajar murid terdiri dari 3 hal. Yang pertama adalah kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Yang kedua, guru dapat menyesuaikan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama adalah diferensiasi konten, kedua diferensiasi produk, dan terakhir adalah diferensiasi proses. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, seperti materi, konsep dasar, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum yang kita tentukan. Yang kedua adalah mendiferensiasi konten bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaian, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Berikutnya adalah diferensiasi proses. Diferensiasi proses adalah kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Yang terakhir adalah diferensiasi produk.
Bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari sesuai dengan minat murid. Yang ketiga adalah menggunakan penilaian formatif dan diagnostik. Guru dapat menggunakan penilaian formatif, yaitu penilaian selama proses belajar, dan diagnostik, yaitu penilaian awal atau asesmen awal, untuk memahami kebutuhan dan kemajuan setiap murid. Dengan informasi ini, guru dapat menyesuaikan pengajaran mereka secara lebih efektif dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Perintah ketiga, jelaskan bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini 2.1 dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Keterkaitan antar modul. Yang pertama terkait dengan modul 1.1, yaitu Filosofi Ki Hajar Dewantara. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan Filosofi Ki Hajar Dewantara. Berikutnya yaitu terkait dengan modul 1.2, yaitu nilai dan peran guru penggerak. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran-pembelajaran yang berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Keterkaitan antar modul berikutnya yaitu terkait dengan modul 1.3, yaitu visi guru penggerak. Selanjutnya, pembelajaran berdiferensiasi pun dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Keterkaitan antar modul berikutnya yaitu terkait dengan modul 1.4, yaitu budaya positif. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid, harus ada keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama terlebih dahulu, agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian paparan yang dapat saya sampaikan untuk koneksi antar materi pada modul 2.1 ini. Terima kasih. Salam guru penggerak. Bergerak, tergerak, menggerakkan.